Skuy, skuy, skuy. Yuk, bisa yuk. Halo guys, jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan sebuah soal di mana untuk menghitung medan magnet di titik P. Ini soalnya, perhatikan sebuah kawat lurus sepanjang L pada sumbu X di samping. Lalu, hitunglah medan magnet pada titik P di koordinat L/2, Y. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Jadi kita tadi sudah gambar ulang soalnya, lalu kita tinjau dulu yang diketahuinya. Di sini ada titik P, lalu ada theta, lalu ada x-aksen. X-aksen ini jarak dari titik 0 sampai ke dx. Ini x-aksen. Lalu dari titik x-nya sama dengan 0 sampai L/2, ini disimbolkan dengan x. Lalu untuk dari jarak dari dx, aksen menuju titik P, itu ada R arah. Langsung saja kita definisikan satu-satu. R aksen arah itu sama dengan X aksen I. Nah, kenapa I? Karena arahnya menuju ke kanan atau ke arah I, atau ke arah X positif. Lalu untuk DS. DS itu merupakan elemen terkecil dari sebuah kawat yang dengan panjang S. Nah, pada soal kali ini kita menggunakan DX aksen I. Mengapa arahnya I? Karena arah dari DX aksen ini mengikuti arah arusnya, di mana pada soal arah arusnya itu ke kanan, ke arah I positif. Lalu kita mencari R arah. Sebelumnya kita harus menjabarkan dulu R topi. R topi di sini bisa kita jabarkan menjadi R arah dibagi skalar R. R arah dibagi dengan skalar R, di mana R arah ini merupakan besar-besarnya ditambah dengan arahnya, arah I dan arah J-nya. Pada soal ini di mana R arahnya itu adalah X kurang X aksen. X kurang X aksen itu adalah di sini, dari DX aksen menuju L/2. Ini sebagai arah X-nya. Lalu karena kita menghitung arah dari DX aksen menuju ke P, maka kita menggunakannya X kurang X aksen I ditambah YJ. Di sini R. Lalu kita mencari skalar R, besar R. Besar R dari DX menuju titik P. Di sini kita bisa memperoleh dari Pitagoras, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya adalah X kurang X aksen kuadrat. Lalu untuk B kuadratnya adalah Y kuadrat yang ke arah atas ini, sepanjang Y. Lalu untuk mencari R-nya sendiri, itu diakarin. Jadi R sama dengan akar X kurang X aksen kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu kita masukin ke persamaan yang tadi, di mana R topi sama dengan R arah per skalar R. Di mana R topi tadi yang sudah kita cari, X kurang X aksen I ditambah Y, J per skalar R. Skalar R akar X kurang X aksen kuadrat ditambah Y. Oke, untuk mempermudah langkah selanjutnya, kita mengcrosskan dulu DS dengan DS arah dengan R arah. Oke, untuk mengcrosskan ini kita tidak boleh terbalik. Tidak boleh terbalik. Harus DS aksen dicrosskan dengan R, karena jika R dicrosskan dengan DS arah hasilnya akan berbeda. Oke, jadi DS dicrosskan dengan R arah. DS arahnya yang tadi sudah kita cari, DX aksen I dicrosskan dengan
R arah. R arahnya yang sudah kita definisikan tadi juga, X kurang X aksen, I ditambah YJ. Oke, kita harus mengingat juga untuk cross product. Untuk cross product di mana I dikali I hasilnya 0. Lalu I dikali J hasilnya adalah K. Ini DX aksen I dikroskan dengan X kurang X aksen I. Karena I dikroskan dengan I hasilnya 0. Maka tidak perlu kita tulis. Lalu DX aksen I dikroskan dengan YJ. Di mana I jika dikroskan dengan J hasilnya K. Maka hasil dari DS arah dikroskan dengan R arah itu hasilnya adalah Y DX aksen K topi. Oke, lalu kita lanjut ke rumus Biot-Savart. Sesuai yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, rumus Biot-Savart itu adalah DB arah sama dengan mu 0I per 4A dikali DS arah dikali R topi per R kuadrat. Di sini, seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya, R topi kita jabarkan dahulu menjadi R arah per skalar R. Oke, bisa kita tulis ulang. Jadi, DB arah sama dengan mu 0I per 4Pi dikali DS arah dikroskan dengan R arah per R pangkat 3 dikali R. Di mana di sini R pangkat 2 dikalikan dengan R. Di mana R pangkat 2 dikalikan dengan R itu hasilnya R pangkat 3. Lalu untuk DS arah dikroskan dengan R arah, itu tadi sudah kita cari sebelumnya. Di sini DS arah dikroskan dengan R arah itu hasilnya Y DX aksen K topi. Oke, kita masukkan saja di sini Y dikali DX aksen dikali K topi. Jadi persamaannya DB arah sama dengan mu 0I per 4Pi dikali Y DX aksen per R pangkat 3 dengan arahnya. Arahnya yaitu K topi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Regin. Untuk Saudara Regin, saya persilakan. Oke. Di sini saya Regen Georgios sendiri akan melanjutkan yang selanjutnya sudah dijelaskan oleh Saudara Nathan. Nah, tadi kan sampai di DB arah sama dengan mu 0I per 4Pi dikali Y DX aksen dikali K topi per R pangkat 3. Nah, jadi tujuan kita mencari DB ini, itu kita ingin mengetahui besar elemen kecil medan magnet DB akibat elemen kecil. Jadi itu maksudnya setiap elemen kecil yang ada di sini itu kita ingin cari. Nah, selanjutnya kita tinggal turunin rumusnya. Jadi kan ini kan R. R di sini sudah diketahui sebelumnya. Nah, nilai R itu sama dengan akar X kurang X aksen pangkat 2 tambah Y kuadrat. Nah, kita masukin rumusnya. Jadi DB sama dengan mu 0I per 4Pi dikali Y dikali DX aksen per X kurang X aksen kuadrat tambah Y kuadrat dipangkatkan setengah karena dari akar pangkatkan setengah agar nanti pemangkatan lebih mudah. Dipangkat setengah terus dipangkatin 3 lagi karena di sini ada R pangkat 3 dikali K topi. Nah, lalu selanjutnya berarti DB sama dengan mu 0I per 4Pi dikali Y dikali DX. Ini DX aksen ya. Ini DX aksen per X kurang X aksen kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 3 per 2. Pangkat 3 per 2 ini dari pangkat setengah dikali 3. Jadi kan 3 per 2 kan. Dikali K topi. Nah, ini baru dapat nih rumus untuk mencari besar medan magnet elemen kecil akibat elemen kecil. Selanjutnya, kita ingin mencari besar medan magnet total di titik P. Nah,
Sesuai dengan mentality P, kita menggunakan integral dari dB arah tadi, atau integral dari besar medan magnet akibat elemen kecil. Dengan batasnya itu dari kawatnya tadi, kawatnya gini. Berarti batas atasnya itu kita pakai L/2, dan batas bawahnya itu min L/2. Lalu selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, di B sama dengan integral, di mana batas atasnya di sini L/2 dan batas bawah min L/2, dimasukkan rumus dB yang tadi ini. Nah, dimasukin, jadi nu0i per 4pi dikali y per x kurang x aksen kuadrat tambah y kuadrat pangkat 3/2 dx aksen kali kato pi. Nah, ini kita ngintegralin ya terhadap x aksen. Karena di sini ada dx aksen kan. Jadi kita ngintegralin terhadap x aksen. Nah, karena kelompok kami sudah melakukan riset beberapa hari untuk mengintegralkan ini, tidak ketemu-ketemu. Jadi kami menggunakan kalkulator, sehingga kami mendapatkan integral dari 0i per 4pi kali y per x kurang x aksen kuadrat tambah y kuadrat pangkat 3/2 itu integral terhadap x dx aksen. Jadinya nu0i b, jadi b sama dengan ini, nu0i per 4pi y dikali x kurang x aksen per akar x kurang x aksen kuadrat tambah y kuadrat dengan batas L/2 dan batas bawah min L/2 dikali kato pi. Lalu setelah dapat, kita masukin batasnya, batas atas dan batas bawah. Karena kita tidak mengintegralkan terhadap x aksen, maka setiap variabel yang x aksen itu dimasukin nilai batasnya. Nah, kalau di integral, kan tadi kan di integral kan dia batas atas kurang batas bawah. Berarti pertama kita masukin dulu batas atasnya ke x aksen. Nah, jadi ini b arah sama dengan min, ini min ya, ada min kelihatan. Nu0i per 4y kali x kurang x aksen per akar x kurang x aksen kuadrat tambah y kuadrat. Kita masukin nilai batas atas ke variabel x aksen. Dapat nih, intinya x kurang L/2. Jadi kan batas atasnya kan 2 nih. 2 per akar x kurang L/2 kuadrat tambah y kuadrat. Karena sini kan ada x aksen lagi. Kita masukin. Nah, terus dikurang sama batas bawah. Batas bawahnya itu bernilai min L/2. Jadi setiap variabel x aksen kita ganti jadi min L/2. Oke. Berarti selanjutnya kita kurang nih batas bawahnya. Itu jadinya min x kurang min L/2 per akar x kurang min L/2 kuadrat tambah y kuadrat dikali kato pi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan lagi kepada Saudari Claricia. Oke, selanjutnya setelah tadi dijabarkan oleh Saudara Regin, kita akan meninjau saat X sama dengan 0 pada titik bidang P di mana titik bidang P sumbu Y sama dengan 0,Y. Ini bisa kita lihat di sini. X sama dengan 0 dan koma Y. Setelah tadi didapatkan pada perhitungan sebelumnya oleh Saudara Regin, yaitu negatif mu0 dikali I per 4VY dikali min L/2 per akar min L/2 kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang positif L/2 per akar L/2 kuadrat ditambah Y kuadrat dikali kato pi. Maka kita sederhanakan kembali perhitungan ini menjadi ini, di mana min L/2 dikurang L/2 yaitu 2L/2. Kita sederhanakan, 4
VY, 4 di sini, dicoret dengan 2 di sini, dan hasilnya menjadi mu0 dikali I per 2 VY dikali dalam kurung L per 2 per akar L per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat dikali katopi. Kemana arah katopi ini? Katopi mengarah ke arah kita atau keluar bidang. Dan inilah hasil akhirnya. L per 2 per akar L per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat disederhanakan menjadi cos alfa. Dan kemudian B arah sama dengan mu0 dikali I per 2 VY dikali cos alfa dikali katopi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitri Marhamah. Dipersilahkan. Bentar. Jadi di sini adalah contoh kasus lain pada soal kali ini, yaitu pada kawat yang sangat panjang. Kita asumsikan di sini L-nya sangat panjang, sehingga nilai X dan Y kita abaikan. Jadi nilai X dan Y tidak perlu kita hitung. Nah, berdasarkan di perhitungan sebelumnya, yang di sini, karena X dan Y tidak kita hitung, maka X dan Y yang ada di sini tidak kita masukkan di sini. Yang tersisa adalah min mu0i per 4 pi dikali min L per 2 per akar min L per 2 kuadrat. Karena di sini negatif dikali positif jadi negatif. Jadi di sini dikurangi L per 2 per akar L per 2 kuadrat dikali katopi. Lalu hasilnya B sama dengan min mu0i per 4 pi dikali min L per 2 per L per 2 dikurang L per 2 per L per 2 dikali katopi. Karena di sini min L per 2 per L per 2 dikurangi L per 2 per L per 2, hasilnya adalah min 2 L per 2 per L per 2, di mana min 2 di sini bisa kita coret dengan 4 pi yang ada di bawah. Jadi hasil akhirnya adalah B sama dengan mu0i per 2 pi, L per 2 dan L per 2-nya bisa kita coret, jadinya habis, jadi terakhir dikali dengan katopi. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang panjang kawat berarus. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan ya, Bu. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.